Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Adi. Nah adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya, alangkah baiknya kita absensi dan berdoa terlebih dahulu. Nah, kalau untuk adik-adik kelas 4 yang hebat-hebat ini, apakah hadir semua? Oke, ini ya, jadi hadir semua. Nah, kalau begitu kita lanjutkan berdoa dalam hati terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, ada yang tahu nggak adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai satuan panjang. Nah, sebelum kita belajar tentang apa sih itu satuan panjang, kita harus tahu dulu nih alat ukur panjang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita mengenal atau melihat alat ukur panjang seperti meteran pita. Nah, meteran pita biasanya kita sering jumpai di tukang penjahit. Nah, biasanya di situ penjahit tersebut menggunakan meteran pita itu untuk mengukur sebuah kain ataupun mengukur baju, celana, dan lain sebagainya. Kemudian ada meteran sapu. Nah, meteran sapu ini biasanya kita jumpai di tukang bangunan. Misalnya, ketika tetangga kalian ada yang membuat rumah, maka biasanya tukang bangunan tersebut menggunakan meteran sapu untuk mengukur sebuah bangunan, seperti panjangnya pintu ataupun kayu. Nah, kemudian ada lagi nih alat ukur panjang, yaitu berupa penggaris. Nah, penggaris kan kita sering jumpai, kita temui di mana saja ya, biasanya ketika kita sekolah dan kita itu membutuhkan penggaris untuk misalnya membuat sebuah persegi, maka kan kita harus menggunakan penggaris agar ukurannya sama. Nah, jadi penggaris ini sangat penting sekali dan sangat membantu dalam proses pembelajaran kita. Oke, setelah kita tahu tentang alat ukur panjang, sekarang kita akan membahas dan mengetahui tentang satuan panjang. Nah, satuan panjang itu ada 7. Nah, di sini kakak menuliskannya berupa tangga satuan panjang. Ini merupakan tangga satuan panjang. Nah, kita urutkan dari km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Nah, kak, itu semua singkatannya apa sih? Ada yang tahu nggak singkatannya apa? Nah, singkatannya yaitu di sini. Km itu disingkat dengan kilometer, kemudian ada hm disingkat dengan hektometer, kemudian ada dam itu disingkatan dari dekameter, kemudian m itu singkatan dari meter, kemudian ada dm itu singkatan dari desimeter, kemudian ada cm itu sentimeter, dan mm itu milimeter. Nah, untuk menghafal ini semua tentunya kan tidak mudah nih, karena ini bahasa ini kan tidak kita asing ya, kita tidak begitu mengenali tentang bahasa kilometer, hektometer, dan sebagainya. Nah, untuk lebih mudahnya di sini kakak punya tips nih untuk mudah menghafal satuan panjang. Cara dengan singkatan gini: kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir. Nah, itu merupakan singkatan yang mudah yang kakak gunakan untuk menghafal satuan panjang. Jadi singkatannya apa tadi? Kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar mandir. Jadi seperti itu singkatan yang mudah digunakan. Oke, nah di sini kita akan membahas mengenai tangga satuan panjang. Di sini tertera kalau dia naik itu berarti dibagi 10, sedangkan kalau turun itu berarti dikali 10. Misal nih, 1 mm ke desimeter. Nah, naik 1 mm kan dia naik ya ke sentimeter, naik tangga itu berarti dibagi 10. Kemudian kalau naik lagi itu bukan ditambah 10, melainkan kelipatan dari 10. Jadi misalnya milimeter kan 10, kemudian naik lagi itu bukan 20 melainkan 100. Begitupun sebaliknya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kakak mempunyai 3 buah soal yang di sini kakak akan mengerjakan dengan cara yang mudah. Di sini kakak tidak menggunakan cara tangga, tapi kakak menggunakan cara satuan panjang yang ditulis secara mendatar. Nah, sebenarnya tidak usah di
pakai 23 apa, karena di sini biar terlihat rapi saja. Nah, cara mengerjakannya cukup mudah, seperti ini caranya. Misalnya 5 km sama dengan titik-titik meter. Nah, kita tulis saja 5 itu di bawah kilometer di sini. 5. Kemudian kan yang ditanya 5 km berapa meter. Nah, meter di mana? Sini. Maka kita tinggal tambahkan 0 saja sampai ke meter ini. Tambahkan 0 ya, 1, 2, 3. Nah, sampai ke meter karena di sini kan meter. Oke, jadi jawabannya 5 km sama dengan 5.000 meter. Jadi seperti itu, mudah ya. Lalu di sini 5.000 meter. Oke, kemudian kita lanjut soal yang nomor kedua. Nah, soal nomor kedua ini 2 mm sama dengan berapa desimeter? Nih, kita tulis angka 2 di bawah milimeter. Kedua ya. Kemudian ke desimeter kita tulis nih angka 0 desimeter. Nah, kalau nolnya itu di depan, maka kita menggunakan angka di belakang koma. Caranya seperti apa? Caranya kita tambahkan koma di angka 0 yang pertama sini. Nah, jadi hasilnya 2 mm sama dengan 0,02 desimeter. Seperti itu. Oke, soal yang nomor 3 itu 7 hektometer sama dengan sentimeter. Berapa ya kira-kira hasilnya? Jadi ada yang tahu nggak? Oke, kita hitung bersama-sama lagi ya. 7 hektometer. Hektometer di mana? Hektometer. Ada yang tahu nggak? Hektometer di mana? Ayo. Ini 7 hektometer. Kita tulis di bawah 7 hektometer. Nah, kemudian dari hektometer ke sentimeter. Sentimeter di mana ya tempatnya? Ya benar, tempatnya di sini. Tulis angka 0, 0, 0, 0. Nah, jadi 7 HM itu sama dengan, kita tulis nih 7. Nolnya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. Maka sini kita kasih koma. Jadi hasilnya 7 hektometer itu sama dengan 70.000 cm. Nah, jadi seperti itu adik-adik cara untuk mengerjakan satuan panjang yang lebih mudah. Oke, mungkin cukup sekian materi tentang hari ini mengenai satuan panjang. Dan untuk minggu depan mungkin kita akan membahas mengenai satuan besar ataupun masih ada satuan-satuan yang lainnya yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, sampai jumpa di pekan berikutnya, minggu berikutnya dengan suasana yang berbeda tentunya dan dengan pembelajaran yang berbeda serta materi yang berbeda juga. Baik, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.